Oke, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Johari Saputra dan rekan saya Mas Kuku. Kami dari kelompok 7 dari kelas IF404. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil ujian akhir semester dengan studi kasus serangan ransomware Lockbit 4.0 terhadap pusat data nasional. Pada soal yang pertama, saya menjelaskan bagaimana prinsip enkapsulasi dan abstraksi dalam OOP itu dapat mencegah terjadinya hardcode kredensial. Enkapsulasi berfungsi untuk menyembunyikan data penting seperti password agar tidak bisa diakses sembarangan. Sementara itu, abstraksi memungkinkan kita memisahkan logika keamanan dari bagian lain sistem. Jika dua prinsip ini diterapkan sejak awal, maka kredensial tidak akan ditanam langsung di dalam kode, seperti yang terjadi pada kasus DMP versi 2.1. Pada fase desain, pengembang DMP tidak melakukan threat modeling sehingga potensi ancaman tidak dipetakan sejak awal. Seharusnya pendekatan seperti STRID bisa digunakan untuk menganalisis ancaman. Selain itu, security requirement tracing penting agar kebutuhan keamanan tercatat dan dijaga hingga tahap implementasi. Pada fase implementasi, kesalahan besar terjadi, yaitu kredensial ditanam langsung dalam kode backend. Hal ini sangat berisiko. Jadi rekomendasi saya adalah dengan melakukan secure code review secara rutin dan gunakan alat bantu seperti static analysis tool untuk mendeteksi kode berbahaya. Selain itu, kredensial seharusnya dikelola lewat sistem aman seperti environment variable atau secret manager. Oke. Dalam OOP, use case adalah skenario positif, misalnya admin login untuk mengelola data. Sementara misuse case adalah penyalahgunaan sistem. Contohnya pada kasus ini adalah peretas menemukan hardcore credentials dan mengakses database secara ilegal. Akibatnya seluruh database terenkripsi dan PDN lumpuh selama 72 jam. Berikut ini adalah kelas diagram sistem data manajemen portal yang terdiri dari 4 kelas, user, data encryption, access logger, dan backup system. Setiap kelas itu mewakili fungsi penting dalam sistem keamanan seperti autentikasi, enskripsi, dan audit. Sementara user itu sebenarnya bertugas untuk menangani login dan permintaan akses. Data encryption bertugas mengamankan data melalui proses enkripsi dan dekripsi. Akses logger mencatat semua aktivitas pengguna untuk audit. Sementara backup system menangani pencadangan dan pemulihan data jika terjadi insiden seperti ransomware. Di slide selanjutnya, penerapan Zero Trust arsitektur itu terlihat jelas di sini. Jadi tidak ada kepercayaan langsung antar kelas. Semua akses tervalidasi dan dicatat oleh akses logger. Nah, ini menunjukkan prinsip least privilege, audit trail, dan pemisahan fungsi yang jelas. Oke, baik. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk melanjutkan pembahasan slide berikutnya. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya untuk sequence diagramnya, oke di sini ada 4 parameter ya, ada admin, incident response team, kemudian backup system dan decryption tools. Oke, pertama dimulai dari admin ya. Jika ada serangan ya, serangan dari insiden ransomware itu akan melaporkan ke tim incident response team. Kemudian dari tim insiden response team itu melakukan identifikasi skala serangan. Nah, selanjutnya dari insiden response team itu melakukan instruksi isolasi sistem ke admin. Lalu admin mengisolasi jaringan dan sistem terdampak serangan ransomware tersebut. Selanjutnya, insiden response team itu melakukan analisis forensik pada backup system dan melakukan
deskripsi pada dekrip, dek- dekripsi pada tools ya. Kemudian di sini ada pengkondisian jika kunci dekripsi tersedia, maka dari decryption tool-nya itu akan mengirimkan hasil dekripsinya ke insiden response time, response team. Nah, dari insiden response team ini akan mengirimkan validasi data hasil dekripsi tersebut. Kemudian dari admin akan melakukan konfirmasi integritas data. Lalu, jika kunci dekripsi itu tidak tersedia, maka dari insiden respon timnya itu akan melakukan validasi backup terakhir. Kemudian, backup sistem akan melakukan kirim laporan validasi backup ke insiden respon tim. Lalu, dari insiden respon tim itu akan melakukan proses restorasi ke admin. Kemudian dari admin akan melakukan permintaan restore data ke backup system dan dari backup system akan mengirimkan data hasil restore ke admin. Kemudian selanjutnya ada admin melakukan lapor status layanan pulih ke insiden respon team dan insiden respon team membuat tutup insiden dan buat laporan insiden tersebut. Oke, cukup. Lanjut. Nah, untuk langkah kritisnya pada diagram sebelumnya sudah ada beberapa ya. Yang pertama yaitu isolasi sistem, yaitu admin melakukan pemutusan koneksi jaringan dan sistem terdampak agar malware tidak menyebar. Lalu yang kedua, validasi backup, arti mengecek apakah backup aman dan bebas dari malware sebelum digunakan. Lalu yang terakhir ada restorasi data. Nah, jika backup ini valid, maka admin meminta data dikembalikan dari backup sistem untuk pemulihan layanan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.